Saudara pernah dengar firman Tuhan yang berkata seperti ini? Yang walaupun selalu ingin diajar tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, situasi seperti ini seringkali terjadi di sekitar kita. Pengajaran dari gereja hari demi hari itu selalu diberikan. Pengajaran bahkan lewat tayangan-tayangan di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi ada pribadi-pribadi yang sangat sulit untuk diajar. Mengapakah ini dapat terjadi? Saudara, sebelumnya kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, sebelumnya kita telah mengupas tentang 2 Timotius 3 ayat 1-5, yaitu ada 19 contoh perilaku yang disampaikan di dalam firman Tuhan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kemudian pada saat ini dikatakan ada orang-orang yang menyelundup di rumah orang lain dan menjerat perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Garis bawahi di dalam ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, ada dua kriteria di sini yang kembali disebutkan tentang orang yang sangat sulit diajar, yaitu orang-orang yang terjerat dengan hawa nafsu, baik itu percabulan, pornografi maupun perzinahan. Dan yang kedua seperti Yanes dan Yambres, yaitu orang yang menentang Musa dan orang yang menentang kebenaran. Itu sama, saudara. Orang yang menentang Musa sebagai pemimpin rohani mereka dan orang yang menentang kebenaran. Jadi dua kriteria orang sangat sulit untuk bertumbuh sekalipun mereka ingin diajar, yaitu orang yang dikuasai dengan roh, perzinahan, pornografi, dan percabulan, dan orang yang menentang kebenaran, menentang kepemimpinan, menentang otoritas. Orang yang sulit submission, mereka akan sangat sulit diajar. Faktanya terjadi, saudara. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa percabulan, dia berdosa terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara, barang siapa merusak bait Roh Kudus dengan apa? Perzinahan. Ya, perzinahan itu merusak dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia dapat menghormati kekudusan Tuhan di dalam dirinya? Makanya orang yang paling sangat sulit diajar, orang yang jatuh dalam dosa percabulan, tidak bertobat, terus dikuasai dan tidak mau menerima kebenaran. Dan orang yang paling sulit diajar adalah orang yang tidak punya submission, orang yang menentang kebenaran. Baik kebenaran, baik kepemimpinan, itu sangat sulit diajar. Makanya perhatikan, saudara, dimanapun saudara bertumbuh, jikalau ada orang-orang yang seperti ini, dikuasai oleh roh percabulan, perzinahan, pornografi, dan dikuasai oleh roh yang menentang pengenalan akan Tuhan, dan kemudian terbungkus dengan satu sifat yang suka berontak, menolak kepemimpinan rohani yang benar. Kalau kita menolak kepemimpinan rohani yang salah, itu it's okay. Tapi kalau saudara menolak kepemimpinan rohani yang dari Tuhan, menolak kepemimpinan Roh Kudus, maka sangat sulit untuk bertumbuh. Apa yang harus dilakukan? Tentu